Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Putra Oktaviantoro dari kelas 1 IA21 ingin mempresentasikan pengantar koloid untuk ujian tengah semester. Sistem koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Nah, kamu perlu tahu ya, pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat yang wujudnya sama, tetapi fasenya berbeda. Contohnya santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi. Contoh, sistem koloid lainnya yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Antara lain ada mayones, keju, jelly, cat, kosmetik, dan obat-obatan, bahkan darah yang ada di dalam tubuh kita. Itu termasuk sistem koloid. Oh, kok bisa? Ayo, coba kamu ingat, kira-kira apa saja komposisi darah di dalam tubuh kita? Pada koloid, jenis-jenis koloid. Pada koloid, fase terdispersi dan medium terdispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersi, sistem koloid dibagi menjadi 4, yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, soal padat. Soal padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Soal padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya batuan rubi. Batuan atau batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium atau Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Sehingga dari sini bisa kelihatan ya, kalau padatan kromium atau Cr itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida atau Al2O3 sebagai medium pendispersi. Selanjutnya, aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal atau timbal karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Makanya ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kamu akan merasakan kelilipan karena adanya padatan atau fase terdispersi di dalam asap medium pendispersi. Selanjutnya, emulsi padat. Ada emulsi padat yang memiliki terdispersi cairan dan medium pendispersi padat. Contohnya agar-agar. Agar-agar terbuat dari air atau fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar atau medium pendispersi. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar bergerak bebas. Saat proses pendinginan, secara tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi pada agar-agar itu partikel-partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel agar-agar. Selanjutnya, buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan, contohnya spons. Jika dilihat spons itu merupakan sebuah padatan, tapi ketika dipencet ternyata isi udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat ya. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek tindal. Efek tindal adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Selanjutnya, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan.
Selanjutnya absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Selanjutnya, koloid pelindung. Soliyofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari soliofob. Dengan begitu, partikel soliyofil akan menjadi pelindung soliofob dari koagulasi. Selanjutnya, penggunaan koloid. Sifat absorpsi dari partikel koloid dapat dimanfaatkan untuk yang pertama menjernihkan air atau misalnya air sungai. Penambahan tawas pada air sungai akan membantu koloid AlOH3 yang akan mengabsorpsi pengotor dalam air sehingga mengumpal dan mengendap sehingga air menjadi jernih. Selanjutnya menghilangkan bau badan produk roll-on deodoran. Menggunakan aluminium stearat sebagai absorben. Jika deodoran digosokkan pada anggota badan, maka stearat akan mengabsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. Selanjutnya penggunaan norit. Norit mengandung arang aktif yang akan menyerap berbagai racun dalam usus. Selanjutnya ada kegunaan lainnya pada koloid sebagai berikut. Yang pertama, pada pencelupan tekstil digunakan zat koloid untuk mempermudah pemberian warna. Yang kedua, cat emulsi dan emulsi fotografi termasuk koloid pengotor yang tidak bercampur dengan air. Yang ketiga, untuk keperluan kosmetik seperti body lotion dan hand cream dan sebagainya. Terima kasih atas presentasi saya untuk ulangan tengah semester ini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.